Masyarakat Madani. Ayo kita simak penjelasannya. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, tujuan adanya masyarakat madani itu ada 4. Yang pertama, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan juga setara, di mana masyarakat madani ini dapat menghilangkan diskriminasi di kehidupan sosial, sehingga semua orang akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dan dapat diperlakukan secara adil di dalam kehidupannya. Tujuan yang kedua yaitu menjadi penyeimbang negara, di mana masyarakat madani akan menjadi sebuah jembatan antara pemerintah dan juga masyarakat, di mana aspirasi dari masyarakat akan dapat tersalurkan dengan baik ke pemerintah. Tujuan yang ketiga yaitu menegakkan hukum yang adil. Nah, masyarakat madani ini menerapkan penegakan hukum dan keadilan yang tidak diskriminatif. Tujuan yang terakhir atau tujuan yang keempat yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, masyarakat madani ini adalah masyarakat yang maju dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan hidup bersama di kehidupan selanjutnya. Baik, selanjutnya ada pilar penegak masyarakat madani. Pilar penegak masyarakat madani ini ialah institusi-institusi yang berfungsi sebagai kontrol sosial, mengkritisi kebijakan pemerintah, sekaligus penyampaian aspirasi dari masyarakat. Nah, yang pertama ada LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Lembaga Swadaya Masyarakat ini merupakan organisasi yang fungsinya sebagai tempat pengaduan masyarakat yang tertindas, sekaligus penyampaian aspirasi dari masyarakat terhadap pemerintah dan juga publik. Lalu yang kedua itu ada pers atau media. Fungsi dari pers atau media ini adalah sebagai penyampaian informasi yang transparan dan juga sebagai penyampaian aspirasi dari masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Lalu yang ketiga ada supremasi hukum, yang dimana ketika hukum dapat berdiri secara adil dan juga merata, maka hak-hak dari individu dan juga golongan kelompok yang tertindas akan terlindungi. Lalu yang keempat yaitu adanya perguruan tinggi, yang dimana dari perguruan tinggi ini akan melahirkan individu-individu yang kritis dan memiliki ide-ide yang baru sehingga untuk menjadi fondasi awal dari masyarakat madani, yakni mahasiswa, yang mana mahasiswa ini nantinya akan menjadi garda terdepan dari penyampaian aspirasi-aspirasi dari masyarakat yang tertindas dari kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu ada partai politik. Partai politik ini sendiri berfungsi sebagai penyaluran ide politik dan juga penyaluran dari aspirasi-aspirasi masyarakat terhadap bidang politik di negara. FKIP Madani di Universitas Sriwijaya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya FKIP atau Fakultas Keguruan dan Pendidikan itu merupakan fakultas yang nantinya akan menghasilkan lulusan-lulusan sebagai pendidik di sekolah. Lalu madani merupakan arti dari masyarakat madani, yang mana masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan juga nilai kebebasan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu julukan FKIP Madani ada itu bukan tanpa alasan. Julukan FKIP Madani ini mengisyaratkan bahwasannya mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki kebiasaan yang sama seperti masyarakat madani, yakni kebiasaan-kebiasaan dan juga nilai-nilai yang dapat menjadi teladan bagi orang lain. Dapat kita luaskan lagi bahwasannya FKIP Madani ini menginginkan lulusan ataupun calon pendidik yang memiliki nilai kemanusiaan, nilai kebebasan, nilai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga nilai moral dan beradab. Contoh kebiasaan FKIP Madani yang menggambarkan bahwa FKIP merupakan masyarakat madani dapat dilihat dalam kehidupan sehari-harinya, yakni yang pertama di FKIP Madani ini mahasiswa itu diwajibkan memakai pakaian yang rapi dan juga bersih, yang mana perempuan itu diharuskan memakai rok dan yang laki-laki baik perempuan tidak diperbolehkan memakai jeans. Lalu yang kedua, FKIP Madani ini menjunjung tinggi nilai toleransi dan tidak memandang sara. Lalu yang ketiga, yakni FKIP Madani menjunjung tinggi nilai musyawarah dan mufakat dalam
mengambil keputusan bersama. Itulah tadi mengapa FKIP mendapat julukan Madani, karena FKIP Madani menginginkan lulusan yang dapat menjadi teladan bagi orang banyak. Sebenarnya ada nggak sih tantangan atau hambatan yang terjadi ketika kita ingin terwujudnya suatu masyarakat madani yang ideal? Yang pertama itu pendidikan dan kesadaran, di mana pendidikan dan kesadaran ini harus lebih ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, serta pentingnya berpartisipasi dalam berpendapat. Nah, pendidikan juga bisa menumbuhkan rasa sikap kepedulian terhadap lingkungan maupun masyarakat. Nah, yang kedua itu masih kurangnya sikap toleransi, baik itu dalam kehidupan bermasyarakat maupun beragama. Nah, yang ketiga itu masih kurangnya kesadaran individu dalam keseimbangan dan pembagian yang proporsional antara hak dan kewajiban. Nah, yang keempat, masih rendahnya minat partisipasi warga masyarakat terhadap kehidupan politik Indonesia dan kurangnya rasa nasionalisme yang kurang peduli dengan masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Sehingga sulit dapat menerapkan masyarakat yang memiliki akses penuh dalam kegiatan publik seperti melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat mereka. Nah, yang kelima itu ketimpangan sosial dan ekonomi, di mana ketimpangan ini harus diatasi agar semua orang atau masyarakat itu dapat merasakan manfaat pembangunan yang terjadi. Masyarakat madani itu membutuhkan kemandirian dan kemampuan dalam menyelesaikan masalahnya sendiri, seperti halnya misalnya contohnya kemiskinan. Nah, kemiskinan ini dapat kita atasi jika kita memiliki kemampuan dan kemandirian dalam menyelesaikan masalah kita. Nah, jadi itulah dia tantangan atau hambatan yang terjadi ketika kita ingin mewujudkan masyarakat madani yang ideal di Indonesia. Kita adalah Generasi Masyarakat Madani. Yeay! Bye-bye!